Jumpa lagi dengan Aneka Manado. Saat ini kita akan melihat jeroan atau isi daripada lampu solar cell model split atau model pisah antara unit lampu yang ada baterai di dalamnya dengan unit papan solarnya ya. Sehingga unit split ini bisa dipergunakan di outdoor maupun indoor ya. Oke. Nah, kesempatan ini kita akan melihat jeroannya, isi daripada yang kecil ini. Yang ini besar, ini kecil. Ini biasanya di online shop diberi grade atau ratingnya 200 watt ya. 1 2 3 4 5 6 6 kali 4 24 kali 4 mata LED, 24 kali 4 jadinya 892 mata LED ya, 200 watt. Dan biasanya disandingkan dengan papan solar cell yang ukuran ini ya, 17 cm kali 13 ya, 17 kali 13 cm. Nah, kalau yang ini yang 400 watt biasanya disandingkan dengan papan solar cell berukuran 20 cm, 27 kali 18 atau 17,5 ya, 27 kali 17,5 cm. Oke, nah, kenapa ini akan kita lihat jeroannya? Karena dari pengalaman ketika lampu solar cell yang modelnya seperti ini ya, teman-teman mungkin sudah sering lihat, ketika dipergunakan kok cepat sekali baterainya habis, walaupun sudah dijemur di terik matahari yang bagus-bagusnya teriknya, tapi nggak bisa tahan lama. Jam 9 malam sudah habis baterainya. Jadi kita penasaran, baterainya bagus nggak sih, dia pakai 18650 berapa biji, berapa mAh, atau 26650 berapa biji, yang berapa mAh. Nah itu ya. Nah, setelah kita dari rasa penasaran ini, karena tidak bisa performance ketika lampu 200 watt ini disandingkan dengan papan ukuran ini ya. Biasanya kalau di ukuran ini yang 17 cm 17 dikali 14 cm ini kali 13 cm ini biasanya disandingkan dengan papan solar, dengan lampu solar cell yang diberi rating 100 dan 200 watt ini ya. Kalau sudah 300 biasanya sudah lari ke sini. Ternyata pasangan ini, apa yang menyebabkan lampu ini tidak bisa performance dengan baik? Apakah papan solar cellnya kurang gitu ya, kurang besar, atau baterainya kurang besar? Nah, akhirnya kita buka, udah dicoba ya, kita sudah coba pakai hair dryer dan mau dikeluarin, dicongkel ini ternyata tidak berhasil atau keras. Jadi langsung kita potong saja ya, kita potong pakai solder panas. Ini dipanasin dan langsung dipotong. Nah ini ya. Nah ternyata di dalamnya ini dia menggunakan baterai 26650 atau ada juga yang tipe Live PO4 ya, 26650 ukurannya. Ini ada 18650 ini yang biru ini ya, bisa dilihat ya. 18650 ini biasa dipakai sebagai baterai power bank, kipas angin portable, baterai laptop ini ya. Atau 26650 ini ukurannya jauh lebih bongsor
diameternya lebih besar, panjangnya lebih panjang. Jadi secara logikanya dia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Dari pengalaman, baterai sebesar ini cukup powerful untuk mengangkat mata LED sebanyak ini. At least bisa menyala sampai pagi hari dengan settingan normal, tidak diredupkan, walaupun pada pagi hari nyalanya tinggal 40 sampai 50% ya. Tapi kenyataannya ketika disandingkan dengan papan ini, dia hanya menyala sampai jam 9 atau 10 malam saja. Berarti di sini kita mulai coba menyimpulkan bahwa apakah papan ini ngangkat nggak sih suplai listriknya untuk mengecas baterai 26650 ini. Nah, jawabannya akan terjawab ketika kita sudah mengecas lampu ini menggunakan papan ini yang kecil di bawah terik seharian, di bawah terik sinar matahari, tapi tetap tidak bisa menyala maksimal. Namun ketika ya lampu ini 200 watt ini disandingkan dengan papan 300 watt ini, ya ukurannya 27 cm ya, 27 cm panjang, maka kita mendapatkan dia menyala dengan optimal. Ya, dia menyala dengan optimal. Dia menyala sampai di atas jam 2 malam ya, atau jam 2 pagi ya. Bahkan lebih dari itu ya. Dia menyala lebih optimal. Kesimpulannya adalah ketika kita mau membeli lampu solar cell 200 watt, bahkan hanya 200 watt sekalipun yang modelnya seperti ini, yang di dalamnya sudah menggunakan baterai bukan lagi 18650 tapi 26650, maka di sebagian supplier itu di toko-toko online mereka menyandingkannya dengan yang ini. Nah, ini sangat sangat tidak applicable ya, tidak applicable atau tidak sebanding speknya, karena papan solar cell ini walaupun di bawah terik tidak mampu mendukung ini ya, mengecas ini, apalagi ketika udara cuaca mulai mendung ya, lebih tidak applicable lagi. Sehingga rekomendasi kami bagi teman-teman yang mau beli lampu solar cell jenis yang modelnya seperti ini, banyak muncul di iklan-iklan di Shopee, di merah di merah dan di hijau. Carilah yang pasangannya walaupun dia 200 watt, pasangannya dengan yang panjangnya 20 cm. Nggak usah, biar gampang ingat 20 cm atau mendekati 30 cm. Ingat aja, oh panjang mendekati 30 apa? 27. Nah, itu. Ini ya, ini sebanding. Ya, ini sebanding. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan yang ini ya, yang di rating dengan 400 watt. Kita belum mencoba untuk melihat jeroannya, isinya. Tapi dari pengalaman biasanya walaupun ratingnya udah 400 watt, belum tentu baterainya yang 26651 biji di sini akan dibikin double, belum tentu. Bisa saja dia hanya tetap sama isinya ya, sama. Sehingga lampu ini dia memiliki daya tahan sebenarnya kapasitas penyimpanan yang sama dengan 200 dan yang 400. Kemungkinan besar ya. Dan kalau kita lihat perbandingan ukuran mata LED-nya, memang ini lebih banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 kali 1 2 3 4 5. Jadi 7 kali 5 35 dikali 4 ya. Jadi 35 kali 4 berarti 70 kali 2 140 mata LED. Tapi coba diperhatikan,
ukuran mata LED SND-nya. Yang ini dengan yang ini. Nah, ini lebih besar kan mata LED SND-nya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman adalah sangat baik kalau kita memilih kalau lampu ini disandingkan seperti ini. Nah, ini dengan ini. Oke. Jadi carilah lampu model seperti ini yang wattnya 200 watt ataupun 400 watt, tetapi sudah disandingkan dengan papan yang panjangnya tingginya 27 cm ya. 27 cm. Supaya dia bisa menyala optimal ya. Dia bisa mengecas baterainya sampai penuh. Oke. Demikian review singkat mengenai kedua lampu solar cell model split 200 watt dan 400 watt menggunakan papan 17,5 cm dan yang 27 cm. Jadi hindari pembelian untuk yang dibundling disandingkan dengan papan ini ya. Papan 22 ya, 22 cm. Tingginya 22 cm. Hindari, tapi ambil yang 27 cm supaya bisa menyala optimal ya. Oke, demikian review singkat dari Aneka Manado, dan kita lihat sejenak lagi kembali ya. Dalamannya hanya seperti ini ya, jeroannya hanya seperti ini. Di sini dia punya papan oke, 3,2 volt 12,8 WH watt hour. Jadi mau cari tahu kapasitasnya secara tertulis 12,8 dibahagi 3,2 ya. 12,8 bagi 3,2 dapat 4 ya, 4 ampere ya. Jadi ini kapasitasnya 4000 miliampere. 4000 miliampere kapasitas baterai ini. Tercatat ya. Belum kita ukur, bukan tested ya. Tercatat 4000 miliampere. Real tercatat ya. Oke. Terima kasih.